Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai social group work secara keseluruhan. Anggota kelompok Raisa Putri Irawan NPM 03, Anissa Mutiara Ayu Kurniawan NPM 09, Rizka Desvita Ramadanti NPM 12, dan Hana Faiha Fikriyah NPM 40. Selamat menyaksikan. Apa itu kelompok? Kelompok merupakan kumpulan dari individu-individu yang mempunyai tujuan, identitas, dan keunikan tersendiri, di mana biasanya kelompok mempunyai karakteristik tersendiri yang bisa dibedakan dari kelompok lainnya. Dalam kelompok, masing-masing anggota saling memengaruhi sehingga kelompok dapat berdampak pada kepribadian, sikap, dan tingkah laku individu. Kenapa kelompok menjadi penting? Pertama, berbicara mengenai masalah, ada yang dinamakannya social hunger atau masalah yang biasanya timbul di dalam hubungan sosial. Dan isolasi. Isolasi di sini bukan hanya fisik, namun juga isolasi sosial, di mana seseorang minim dalam hubungan sosialnya atau membutuhkan hubungan sosial. Kemudian, dengan adanya kelompok, kita akan mendapatkan manfaat seperti kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan kasih sayang, contohnya bisa kita lihat di dalam keluarga, lalu kebutuhan untuk merasa berharga, seseorang akan merasa dihargai, merasa didengarkan, dan kebutuhan pengalaman baru, di mana seseorang ini akan mendapatkan pengalaman atau hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ia alami atau dapatkan ketika belum bergabung dalam suatu kelompok. Selanjutnya saya Rizka, NPM 12 akan menjelaskan mengenai classification of group dan what's important about group. Yang pertama akan saya terangkan dahulu yaitu classification of group atau klasifikasi kelompok. Jadi klasifikasi kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada task group, yang kedua itu ada treatment group. Apa sih task group itu? Task group itu merupakan kelompok yang berorientasi dalam penyelesaian tugas. Jadi task group ini sengaja dibentuk untuk menyelesaikan suatu tugas. Seperti contohnya itu kelompok Karang Taruna. Kelompok Karang Taruna ini anggota-anggotanya memiliki masing-masing tugas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, treatment group. Jadi treatment group tuh apa sih? Treatment group itu merupakan kelompok yang bertujuan untuk mengubah atau menyembuhkan seorang anggota kelompok, sehingga treatment group ini lebih banyak berbicara anggota-anggotanya, sehingga muncullah self-disclosure atau pengungkapan diri dari masing-masing anggota. Selanjutnya dalam treatment group ini terbagi-bagi lagi menjadi 5 klasifikasi. Klasifikasi dari treatment group itu adalah support group, terus educational group, terus growth group, therapy group, dan socialization group yang akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa treatment group itu dibagi lagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama itu ada support group, memberikan kemampuan coping skill anggota kelompok dalam mengatasi permasalahannya. Jadi dalam support group ini, anggota kelompok diberikan pembekalan agar mereka itu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah hidupnya. Selanjutnya yang kedua ada educational group, memiliki tujuan utama untuk membantu dan memberi kesempatan individu untuk belajar mengenai diri dan lingkungannya. Seperti contohnya itu mengadakan pelatihan atau training. Selanjutnya yang ketiga itu ada growth group. Jadi growth group ini dibentuk untuk menguatkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing anggota kelompok. Jadi tujuan growth group ini untuk self improvement. Jadi anggota-anggota kelompok ini dapat mengembangkan potensinya sehingga kemampuannya dapat keluar seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada therapy group, yaitu membantu anggota yang memiliki permasalahan baik traumatik, gangguan mental health, dan lain-lain. Seperti halnya juga anggota yang memiliki yang terlalu anxiety atau insecure, sehingga dalam hal ini pekerja sosial membantu klien-klien tersebut dalam mengatasi permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima itu ada socialization group. Jadi socialization group ini membantu anggota agar dapat bersosialisasi dalam lingkungan barunya. Tujuannya itu agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Seperti halnya mereka yang tadinya di panti asuhan dipindahkan lagi ke rumahnya seperti itu.
Selanjutnya saya Rizka, NPM 12 akan menjelaskan mengenai what's important about group, atau apa sih yang penting dari kelompok itu. Jadi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada universality, acceptance, cognitive restructuring, altruism, dan hope. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu universality atau universal. Jadi dengan adanya kelompok diharapkan agar anggota itu tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Jadi di sini pekerja sosial harus berhasil agar klien tidak merasa sendirian dalam permasalahan hidupnya. Selanjutnya ada acceptance atau penerimaan. Jadi di sini para anggota merasa didengarkan dan diterima apa adanya. Selanjutnya yang ketiga ada cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Jadi dalam hal ini terjadi perubahan pola pikir anggotanya. Muncullah yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya yang keempat ada altruism atau altruisme. Jadi di sini anggota merasa berharga telah melakukan hal yang baik serta keinginan untuk menolongnya dapat terpenuhi. Jadi dalam altruism ini anggota itu saling bercerita, memberi nasihat, berbagi kisah, saling memotivasi. Contohnya itu seperti ada suatu anggota yang bercerita sehingga anggota lain itu termotivasi. Nah, anggota yang bercerita itu merasa dihargai karena ia merasa cerita dia itu gak seburuk yang dia kira seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada hope. Jadi hope ini muncullah harapan melalui dinamika group work bahwa dia bisa sembuh dan berkembang. Jadi, social group work bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian dan melakukan pemberdayaan. Selama prosesnya, social worker dituntut untuk menggunakan keterampilan komunikasi yang baik dan beragam. Selain itu, keterampilan-keterampilan yang perlu digunakan dan dikembangkan, yaitu yang pertama ada active listening. Active listening berbeda dengan sekedar hearing atau sekedar mendengarkan. Jadi kita memfokuskan diri pada sumber suara. Kalian harus merasa dia didengarkan oleh kita. Yang kedua ada paraphrasing. Paraphrasing itu mengulang kembali kata-kata yang diucapkan agar klien merasa didengar, dipahami. Seperti contohnya, oh, jadi, seperti itu. Yang ketiga ada clarification. Clarification itu mengklarifikasi untuk memastikan bahwa kita menangkap apa yang klien ceritakan. Selanjutnya ada minimal respon. Minimal respon kita memberikan respon-respon pendek yang memberikan bukti bahwa kita fokus mendengarkan klien. Seperti, oh, oke, gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada menentukan bahasa nonverbal. Jadi, perbedaan social group work dan social case work itu apa? Social group work atau kita singkat dengan SGW yaitu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok tersebut. Sedangkan kalau untuk social case work yaitu rangkaian pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu. Jadi, jelas perbedaannya pada social case work membantu klien secara individu, social group work membantu klien dengan menggunakan metode kelompok. Lalu lanjut ada skill pekerja sosial. Skill yang harus dimiliki oleh pekerja sosial itu seperti yang pertama, understanding. Understanding di sini maksudnya kita sebagai pekerja sosial itu harus memahami apa yang klien kita ceritakan, apa yang klien kita keluh kesahkan, seperti itu. Lalu ada sensitif. Kita itu sebagai pekerja sosial harus memiliki kepekaan terhadap klien kita sendiri. Terus ada respect. Respect itu berarti kita harus kayak menghormati klien kita. Terus acceptance, yaitu menerima semua kelebihan maupun kekurangan klien kita. Terus ada ada empati. Empati itu kita ikut kayak merasakan gitu. Lalu ada kooperatif, hopeful man. Nah, hopeful man itu ada harapan dengan adanya seorang pekerja sosial untuk perubahan atau memberi manfaat-manfaat ke klien kita sendiri. Terus ada partnership. Partnership itu kayak saling menolong, memberi manfaat, kayak gitu-gitu. Lalu yang selanjutnya ada support. Support itu kita sebagai pekerja sosial itu mendukung klien kita sendiri. Lalu ada komitmen dan confidence. Confidence itu percaya diri sebagai yang memimpin dalam membimbing si kliennya ini, permasalahan si kliennya. Kesimpulannya, dengan mempelajari social group work, kita dapat mengerti metode-metode bekerja secara kelompok untuk menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaiannya.
Manusia adalah makhluk yang hidup secara berkelompok. Manusia juga memiliki pengaruh terhadap kepribadian, pola, sikap, dan lainnya. Maka, mengapa permasalahan menjadi penting? Permasalahan menjadi penting karena adanya social hunger. Manusia pun menggunakan skillnya untuk digunakan sebagai pedoman hidupnya dan menggunakan instrumen dirinya sendiri. Kemampuan mendengarkan juga sebagai upaya aktif pada kliennya. Social group work melakukan intervensi dengan menggunakan kekuatan kelompok, kemudian dari permasalahan tersebut dapat dipecahkan bersama. Terima kasih.